Apa itu bijaksana? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bijaksana adalah selalu menggunakan akal budinya, selalu menggunakan pengalamannya, selalu menggunakan pengetahuannya. Bijaksana juga berarti arif, juga berarti tajam dalam berpikir. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mengatakan bijaksana berarti pandai sekaligus hati-hati. Pandai dan hati-hati. Dia cermat, lalu teliti dalam melihat sesuatu, dan juga apabila menghadapi berbagai kemungkinan. Jadi bijaksana itu ternyata berkaitan erat dengan ketajaman kita dalam berpikir, tetapi juga keluasan hati kita untuk mempertimbangkan. Dua hal, pikirannya tajam, hatinya luas untuk bertimbang. Nah, saudara-saudara, warga jemaat terkasih, orang yang bijaksana itu mempertimbangkan secara cermat sebelum pada akhirnya dia mengambil keputusan. Orang bijaksana, dia membuka terhadap hal-hal yang berbeda tanpa lalu jatuh dalam ketidakjelasan. Jadi dia membuka berbagai kemungkinan, berbagai hal, berbagai alternatif tanpa lalu mau jatuh pada kompromi atau ketidakjelasan. Diberi ruang dulu supaya lalu ada pertimbangan-pertimbangan yang matang. Nah, ketajaman dalam berpikir dan keluasan hati untuk menimbang itu menghidupi keputusan-keputusan yang benar dan yang baik demi persekutuan dan demi kehidupan bersama. Jadi cara pandang, cara pikir yang tajam sekaligus hati yang luas itu diperlukan supaya kita dapat hidup dalam komunitas yang terus-menerus menghadirkan kebaikan bersama. Rasul Paulus dan saudara yang Tuhan kasihi itu menasihatkan jemaat di kota Roma supaya mereka hidup bijaksana, supaya mereka hidup cermat, supaya mereka hidupnya pikirannya tajam, tetapi juga hatinya luas menimbang segala sesuatu. Kenapa Paulus memperingatkan supaya jemaat di Roma hidup bijaksana? Karena Rasul Paulus sadar bahwa ada orang yang ingin mengoyakkan persekutuan cinta kasih di dalam jemaat di kota Roma melalui pengajaran yang menipu, pengajaran yang tidak sehat, pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Dalam 11 jadi dalam 11 pasal pertama dari surat Roma, Roma itu ada 16 pasal. Dari pasal 1 sampai 11 itu dikatakan 10 kali Paulus menggunakan ungkapan me genoito yang menjadi tema perenungan kita. Me genoito itu artinya adalah sekali-kali tidak. Sekali-kali no. Jadi 10 kali Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Ini untuk menegaskan bahwa Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma, juga kita semua, untuk tidak berkompromi terhadap dosa. Untuk tidak berkompromi terhadap hal-hal yang menyimpang dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, untuk inilah lalu surat ini ditujukan kepada jemaat di kota Roma. Paulus menyaksikan dan Paulus mau memastikan saudara-saudara bahwa tidak, sekali-kali tidak boleh ada penyesatan. Tidak boleh ada orang yang disesatkan. Nah, para penyesat ini mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada Injil Yesus Kristus. Tulis Paulus misalnya, orang yang seperti itu nggak melayani Kristus. No, dia melayani perut mereka sendiri, kepentingan mereka sendiri. Dan dengan kata-kata, dengan bahasa yang muluk-muluk, yang manis, mereka menipu orang.
Jadi saudara-saudara, tidak dapat dielakkan, nggak dapat disanggah bahwa roh perpecahan itu masih berhembus dalam berbagai rupa pengajaran yang menggoda, yang sejatinya nggak sehat. Dan oleh karena itu, kita perlu berlatih untuk hidup bijaksana, untuk sekali-kali tidak hidup dalam persekutuan bersama yang jatuh pada penyesatan. Pertama, apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama adalah kita mesti mengenal pengajaran dari Injil Kristus. Kenali pengajaran-pengajaran yang bersumber dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau itu bukan dari Injil, maka patut untuk kemudian dikritisi. Kedua, kita menguji secara cermat pengajar-pengajar apakah mereka melayani perut mereka sendiri atau untuk kepentingan jemaat. Apakah mereka melayani ambisi dan kepentingan mereka sendiri atau melayani kehidupan jemaat Tuhan. Dan yang ketiga, kita diajak untuk mengutamakan persekutuan kasih dengan hidup baik, dengan hidup bersih. Kita percaya Roh Kudus akan memberi kebijaksanaan dan hikmat kepada kita supaya persekutuan kasih kita terus juga hadir bagi kebaikan bersama. Marilah sebagai warga Jemaat GKI Klasik Solo, kita juga terus mengusahakan persekutuan yang baik dan sehat. Tuhan beserta kita.